Sayyidina Maulana Muhammadin Abdillahi amma ba'du. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam serta keselamatan selalu tercurah kepada Rasulullah, junjungan dan pembimbing kita, Nabi Muhammad SAW. Pada yang terhormat Ibu Radarianti selaku Ketua Yayasan Hajah Tati Juwita Windarti, yang terhormat Ustadz Sahidin SPD, yang terhormat Bunda Rianti GW, dan yang terhormat dan tersayang peserta menulis yang kami hormati sekalian. Di malam hari ini, Yayasan Hajah Tati Windarti akan mempersembahkan kelas menulis self-healing yang akan kita persembahkan untuk mengatasi emosi negatif yang ada di diri kita. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tilawah Al-Quran beserta sari tilawah yang akan dibacakan oleh Bunda Ellen. Yang ketiga yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Hajah Tati Juwita Windarti, yaitu Bunda Radarianti. Dan yang keempat yaitu menulis untuk mengatasi emosi negatif yang akan dibawakan oleh Bunda Rianti GW. Yang kelima yaitu doa penutup dan sesi foto. Untuk memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita baca bersama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan bismillah tadi, acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Memasuki acara yang kedua yaitu sari tilawah Al-Quran yang dibacakan oleh Bunda Ellen, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Untuk Bunda Ellen, saya persilakan. Suaranya di-mute. Suaranya, Bun. Suaranya. Speaker. Kalau. Mana, Bu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia, yang mengejar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadaqallahul azim, sadaqallahul karim. Jazakumullah khairan katsiran Bunda Ellen. Dan acara selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Yayasan Hajah Tati Juwita Windarti, yaitu Bunda Radarianti. Bunda Yanti, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Bunda Rianti GW selaku narasumber pada malam hari ini, Mas Ustadz Syahidin selaku Ustadz dari Yayasan Hajah Tati Juwita, teman-teman tim dari Yayasan Hajah Tati Juwita, dan tentunya teman-teman peserta menulis ya sebagai self healing. Ada beberapa yang teman-teman saya ini, ada Mbak Sofia, ada Mbak Nia, ada Mbak Anita. Selamat datang, dan teman-teman yang lain yang belum saya kenal, salam kenal, nggih. Terima kasih atas partisipasinya untuk ikut di dalam pelatihan menulis ini. Sedikit saya ingin mengenalkan tentang Yayasan Hajah Tati Juwita Windarti. Jadi background dari yayasan ini berdiri setelah ibunda kami wafat, di mana Yayasan Hajah Tati Juwita Windarti ini adalah mengambil nama beliau sebagai untuk mengenang beliau. Kami ingin sekali apa-apa yang menjadi kegiatan yayasan ini menjadikan amal jariah bagi almarhumah. Amin. Karena ketika masih sugeng dulu, beliau sangat senang sekali untuk mencari ilmu, datang-datang ke majelis taklim dimanapun beliau datangi. Dan saya mengenal ngaji pun karena diajak beliau. Sehingga kami ingin melestarikan di dalam sebuah bentuk yayasan, yang mana kegiatan-kegiatannya mungkin saya akan terangkan sedikit. Kegiatan-kegiatan kami bergerak di bidang sosial, utamanya di dalam keagamaan ya, di rumah kami. Jadi kegiatannya belajar Al-Quran, belajar tahsin untuk anak-anak, untuk ibu-ibu. Kemudian santunan-santunan sosial di dalam misalnya bulan Ramadan atau di hari-hari besar Islam, atau di dalam misalnya santunan-santunan ketika ada musibah, bencana, itu kami berpartisipasi sebisanya. Kemudian dalam hal ini kami juga dibantu oleh tim, terima kasih tim Relawati, yaitu kami kenalkan termasuk Bunda Rianti adalah tim relawati kami. Kemudian ada Mbak Ellen yang tadi sebagai Qori'ah. Kemudian ada Bunda Anita yang sebagai MC, dan ada Bunda Indri yang sebagai host di Zoom kali ini. Adapun kami ingin sekali mengembangkan selain internal tadi ya, ingin keluar seperti ini, mengembangkan ilmu-ilmu yang mungkin perlu sekali untuk orang lain supaya bisa lebih bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat. Mohon doa restunya, semoga kita semua tergolong jadi orang yang semangat untuk terus berbuat kebaikan sekecil apapun. Saya kira itu aja sedikit background dari Yayasan Hajah Tati. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja sedikit background dari yayasan kami. Dan saya perkenalkan juga Mas Ustadz Syahidin ini adalah sebagai ujung tombak dari Yayasan Hajah Tati ya, yang mengampu pengajaran-pengajaran di yayasan. Baik, saya kira cukup sekian.
apa yang menjadi dua patah kata yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta. Semoga ilmu yang nanti didapatkan manfaat dunia akhirat untuk panjenengan semua dan kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan untuk Bunda Yanti. Masya Allah, menarik sekali ya ternyata semua kegiatan yang ada di Yayasan Hajatati Juwita Gendati. Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih jelas tentang yayasan atau ingin berpartisipasi, nanti bisa menghubungi kami di akhir acara. Baik, kita akan menuju kepada acara inti, yaitu Self Healing yang akan dibawakan oleh Bunda Rianti GW. Tapi sebelumnya saya akan membacakan dulu CV beliau. Rianti yaitu seorang penulis, seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Beliau menyukai dunia literisasi seni peran sejak SD. Aktif di komunitas literisasi, menjadi co-writer, narasumber, dan berbagai forum kepenulisan baik online maupun offline. Belasan buku sudah diterbitkan dengan bergenre fiksi. Salah satunya yang sedang viral yaitu Sejuta Menantu dan Satu Mertua. Ya, nanti bisa kita tanyakan langsung kepada Bunda Rianti ya. Skill beliau yaitu sebagai co-writer fiksi, koas writing, penulis cerita anak, co-writer buku anak, sutradara drama dan teater, pembaca puisi, public speaker, dan kehumasan. Experience 1994 yaitu beliau mengadakan pentas teater 10 SMU 8 Yogyakarta. Tahun 2012 pentas tragedi Ambon Salahuddina UGM sebagai sutradara. 2019 pentas teater Sumpah Pemuda. Ya, beliau sebagai penulis dan sutradara, mentor menulis untuk anak sekolah dasar dalam proyek kolaborasi Perpuskot dan Flip daerah ibu kota DIY. Tahun 2020 guru ekstrakurikuler literisasi di SD Negeri Pakel, mentor menulis komunitas ibu-ibu jago jualan Yogyakarta, kontributor Wikipedia berbahasa Jawa, dan aktif mengikuti kegiatan literisasi di komunitas online. Baiklah, nanti teman-teman kalau yang lebih jauh mendalami tentang menulis nanti bisa menghubungi Bunda Rianti. Bunda Rianti. Baiklah, sekarang kita mulai saja. Kepada Bunda Rianti saya persilakan. Sebelumnya untuk para peserta untuk mematikan mic-nya dulu agar kita bisa lebih fokus untuk belajar. Pada Bunda Rianti. Sepertinya beliau belum udah. Suaranya Masya Allah. Belum ngomong ini, jadi nggak kelihatan. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Mbak Enita ya. Suara saya masuk nggak? Masuk, aman. Ya, aman ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, saya panggil rekan-rekan atau teman-teman ya, karena kalau saya lihat dari wajah tuh kayak Mbak Ani Safitri ini kayak masih imut banget ya. Mbak Ani Safitri ini umur berapa ini, Mbak? Dari yang mungkin dari yang remaja sampai yang menuju lansia kayaknya ada juga ini ya. Kalau saya kan jelita ya, jelang 50 tahun. Jadi rentang umur dari peserta ini kayaknya beragam gitu ya. Nah, ini tidak menutup bahwa kita akan belajar bersama gitu ya. Karena memang tujuan dari pelatihan pada malam hari ini
self healing ya, seperti yang disampaikan Kak Enita sebagai moderator, itu adalah sebenarnya upaya untuk menyembuhkan gitu ya, menyembuhkan diri ya, menyembuhkan diri dari luka, dari trauma, dari depresi gitu ya, terus dari kesedihan yang menahun, agar kita bisa move on. Nah, menulis apakah itu salah satu-satunya jalan? Tidak. Bagi kita Muslim, kita akan jadikan Al-Quran gitu ya sebagai self healing yang utama. Ayat-ayat Quran, baca Quran, tilawah dan seterusnya itu adalah self healing yang terbaik. Cuma memang ada beberapa hal yang saya pikir kita bisa mengoptimalkan semua potensi, semua apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan penyembuhan. Jadi tidak perlu dibanding-bandingkan, tapi semuanya bisa beriring gitu. Baca Quran juga, menulis untuk self healing pun bisa dilakukan bareng-bareng. Nah, ini yang kemudian mendorong kami kebetulan saya menjadi tim di yayasan yang dipimpin ya di ketua suku sama Mbak Yanti ini ya. Untuk menawarkan ya, yuk Mbak, kita buka kelas nulis untuk berbagi pengalaman dan berbagi ini ya. Kayak buku saya sendiri sebenarnya itu juga pengalaman ya, pengalaman pribadi saya berinteraksi dengan mertua saya. Jadi saya pikir ngapain gitu ya, ngapain berkonflik, ngapain memendam luka ketika ini bukan curhat, ini sebagai pengalaman aja. Jadi ketika kita sebagai menantu masuk ke sebuah keluarga baru, adaptasi, kita adalah orang outsider gitu ya, kita adalah orang luar yang kemudian harus menyesuaikan banyak hal termasuk mertua. Ini tidak mudah gitu ya, tidak mudah. Akhirnya kalau kita bisa melewati dengan mulus, alhamdulillah. Tapi mesti ada aral yang melintang di situ. Nah, kemudian saya pikir daripada ini dipendam, ya udah saya tulis gitu. Pada saat itu saya kemudian cari guru ya, private gitu. Kemudian kakak kelas saya di kakak tingkat di Fakultas Sastra UGM pada saat itu ketemu, ya sudah, yuk Mas, ajarin aku meluapkan gitu ya, melakukan emosi-emosi yang selama ini mungkin jadi beban dan bisa jadi akan jadi penyakit kalau ini tidak diselesaikan gitu. Akhirnya dari buku. Jadi saya pikir ini saya berharap bisa menjadi inspirasi bagi ibu-ibu di sini, mbak-mbak atau adik-adik di sini, bahwa semua kita pasti punya masalah. Selama kita belum masuk surga, kita itu akan menghadapi masalah. Kita di alam barzah, di alam kubur pun akan mengalami masalah. Karena kita akan ditanya sama malaikat gitu ya, man robuka dan sebagainya, itu kan sebenarnya masalah ketika kita tidak bisa menjawab. Artinya masalah itu tidak bisa dihindari. Masalah akan selalu ada. Oleh karena itu mengelola masalah itu agar masalah itu tetap ada, tapi kita bisa tetap move on, kita bisa enjoy untuk melewati ya kesulitan-kesulitan dalam hidup kita begitu. Nah, salah satunya menulis. Jadi self healing untuk self healing dengan menulis itu tujuannya begitu, dan dari banyak penelitian ternyata menuliskan gitu ya, menuliskan emosi, misalnya cerita gitu ya, luar biasa tetanggaku itu baru aja keluar dari rumah gitu ya, gibahannya sudah 1 dawis, misalnya gitu ya. Kita tulis karena kita baru pindah gitu ya, baru pindah, pengennya cari rumah atau kontrakan atau apapun namanya gitu ya, pengennya punya tetangga yang baik misalnya gitu ya, ternyata tetangganya nggak seperti yang kita inginkan, tidak seperti yang kita idealkan. Nah, itu daripada kalau kita kan biasanya nunggu suami untuk pulang baru cerita, ayah, ibu ini ya misalnya, daripada kita menumpahkan sampah-sampah itu pada suami, ya udah kita tulis saja. Bagi yang sudah menikah ya, bagi yang masih adik-adik, mungkin adik-adik pelajar punya masalah dengan ibu atau dengan pelajarannya, atau mungkin dengan lagi pengen ngerasain jatuh cinta gitu ya. Ada yang belum pernah ngerasain jatuh cinta? Ya sudah. Kemudian hal-hal yang lain yang kita alami. Nah, daripada ini menjadi sesuatu yang negatif, sediakan kertas, sediakan
HP ya, di HP kita bisa ada aplikasi notes atau aplikasi-aplikasi yang bisa untuk ngetik gitu ya, atau khusus buku harian gitu ya, yang di situ itu khusus untuk kita berbagi, kita menuliskan apa yang sedang terjadi pada diri kita. Jadi ada sebuah film Pum Writer gitu ya, itu diangkat dari sebuah kejadian sungguh-sungguh ya di Amerika gitu, di benua Amerika, tapi saya lupa kotanya di mana. Jadi film itu menceritakan seorang guru yang mengatasi kenakalan satu kelasnya itu dengan cara anak-anak siswa itu diminta untuk menulis diare. Di situ murid-muridnya ada yang negro, ada yang kulit hitam ya, ada yang putih, ras putih, ada yang Asia Timur gitu ya, Cina dan sebagainya, Korea dan sebagainya. Dari pertemuan banyak ras itu, banyak kulit itu terjadi pertikaian. Jadi hampir tiap hari itu mesti ada pertengkaran. Nah, gurunya tuh nggak ada yang betah. Nah, ini satu guru ini akhirnya dia memberanikan diri mencoba untuk mengatasi anak-anak itu, kenakalan anak-anak itu dengan cara mereka semua wajib punya buku harian gitu, diary gitu ya. Dan ternyata itu alhamdulillah berhasil ya mengatasi emosi-emosi mereka yang mereka marah, mereka yang broken home, mereka yang kehilangan orang tua, mereka yang ketergantungan obat, narkoba dan sebagainya. Mereka bisa mengatasi, guru ini bisa mengatasi satu angkatan yang mengalami darurat moral pada saat itu. Nah, saya pikir ibu-ibu yang hadir di sini saya yakin pasti semua punya masalah gitu ya. Kalau nggak ada yang punya masalah, tolong raise hand, ada nggak yang tidak punya masalah? Kita aktif aja ya, nggak apa-apa, kayaknya di unmute ya. Di mute apa unmute ya? Jadi kita gitu. biar saya ngobrolnya nggak kayak sendirian gitu. Jadi itu ada yang nggak punya masalah tuh. Mbak, ini nggak punya masalah, Masya Allah. Luar biasa ini kalau nggak ada masalah ya. Oke, jadi begitu. Jadi saya nggak akan banyak berprolog. Jadi malam ini saya pengen ibu-ibu, teman-teman, adik-adik nanti sekalian langsung praktek gitu, praktek nulis. Jadi namanya kelas nulis, training nulis itu adalah menulis, bukan mendengar gitu ya. Bukan mendengar saya ngomong banyak, tapi menulis gitu. Siap ya? Iya juga ya. Nah, untuk itu seluruh peserta tolong disiapkan kertas, atau kalau HP kan pada dipakai ya kertas putih yang untuk menulis gitu ya. Nanti teorinya nanti aja, langsung praktek aja. Saya nggak suka banyak teori karena namanya menulis itu ya cuma ada 3. Cuma ada teori atau quotes ya yang berkaitan dengan menulis. Bagaimana bisa menulis itu agar menulis kita lancar? Kuncinya hanya 3. Menulis, menulis, menulis. Itu aja. Jadi kalau banyak teori-teori nanti teman-teman malah pusing. Udah siap semua? Belum. Siap, insya Allah siap. Disuruh nulis apapun. Emita ngeluarin itu pisau atau apa itu? Oh bukan ya. Kirain mau masak. Jadi karena pertemuan waktu kita terbatas. Gimana? Suruh nulis apa ini? Baik. Belum. Siapin dulu ya kertasnya ya, yang bawa putra dan saudara-saudara sekitar sekelilingnya, nggak apa, diamankan dulu. Teman-teman, saya minta menuliskan satu paragraf yang isinya menceritakan apa yang paling membahagiakan dalam 1 bulan terakhir ini. Yang paling membahagiakan. 1 paragraf aja. Waktunya 2 menit. Apa 2 menit? Sudah 2 hari. Sudah mulai ya. 2 menit. Sekarang 19.59, nanti sampai 20.01. Nggak ada.
yang paling membahagiakan, yang paling bikin suka, yang terngiang-ngiang, yang terkenang-kenang, bikin nggak bisa tidur saking senengnya? Mimpi ketemu suami. Tulis saja, silahkan. Saya juga nulis ya. Coba 2 menit. Kurang 1 menit lagi. Nanti ada salah satu dari peserta saya minta untuk membacakan. Cukup ya, Bu? Mbak, Dek? Udah 2 menit? Ya, siap. Ya. Silahkan kalau ada tamu. Siapa ingin bacain? Jadi relawati. Tidak perlu saya tunjuk atau saya tunjuk. Yang lahirnya bulan Desember. Ada nggak yang lahirnya bulan Desember? Saya, Bu. Hah? Saya. Oh, sinten? Silakan, Bun. Ya. Oh, Bun. Masya Allah. Kangen, ya Allah. Cuma sedikit katanya, Bun. Monggo, Bun. Silakan. Bunda Fitri, monggo. Alhamdulillah di setahun terakhir ini ya, Bun, ya Allah memberi kesempatan saya untuk bisa menemani Ibu di setiap saat, pagi, siang, dan malam. Yang selama ini saya sibuk bekerja. Dan pada di hari sepuh Ibu saya bisa menemani beliau. Itu aja, Bu, yang saya tulis, kebahagiaan saya. Masya Allah. Dari Matur nuwun, Bun Frin. Ini Bun Frin ini masih paragraf pokok ya. Kalau di kalimat atau teks naratif itu masih kalimat pokok. Jadi aku bahagia karena aku bisa menemani ibuku yang selama ini aku nggak bisa nemenin. Ini masih pokok banget. Itu masih bisa dikembangkan jadi cerita yang panjang dan lebar gitu. Misalnya kalau kita mau ini ada tekniknya tadi ya, biar kita tuh lebih lega gitu ya. Karena kan namanya mengurai perasaan itu kan mesti detailnya bisa Kenapa ada tulisan yang bisa showing membuat kita tetap bayang-bayang bisa bayangin, tapi kenapa juga ada tulisan yang kita baca tuh cuman mampir dari otak sebelah kanan ke otak sebelah kiri, tapi hati kita nggak ikut gitu, hati kita nggak ikut terhanyut atau kita nggak masuk. Ini karena memang teknik penulisannya mungkin beda gitu. Bun Frin ini akan bisa dikembangkan misalnya begini, kulihat raut wajah ibuku lama, gitu ya. Wajah-wajah ketuaannya menceritakan banyak hal, kisah-kisah masa hidupnya yang berat, dan itu perjuangan yang selama ini aku lihat. Hari ini aku bisa libur, hari ini aku cuti dari pekerjaan, dan aku bisa menemani beliau sepanjang 24 jam. Aku tidak pernah meninggalkan tangan ibu untukku dan sebagainya. Nah, kalau detailing kayak gini, ini karena apa? Karena kita melibatkan semua panca indera kita.
Kupandang wajah ibu yang semakin menua, atau kuraba, kuambil tangannya yang dingin, yang mulai melemah, yang kurus. Itu kan sebenarnya kita perlu menuliskan biar hati kita tuh plong itu dengan teknik panca indera. Jadi nanti sebenarnya materinya ada ya, tolong Mbak Indri ya, tolong untuk di-share ya. Jadi sebenarnya kalau kita ingin self healing, emosi kita itu bisa loss gitu ya, bahasa Jawanya itu apa ya, loss itu ya, bisa bisa keluar. Jadi memang kita butuh detailing yang memang memuaskan seluruh panca indera kita. Ku dengar dengkuran halusnya. Ku dengar dengkuran halus ibu yang sudah mulai terdengar. Obat yang baru diminum ibu 1 jam yang lalu ternyata cukup efektif. Batuk-batuknya yang selama ini mengganggu istirahatnya, nah misalnya itu Bun, beda kan ya Bun ya? Beda. Itu karena kita memaksimalkan panca indera kita untuk ditulis begitu. Jadi mata kita apa yang kita lihat dari ibu. Mungkin suasana rumahnya, mungkin jendela tua berwarna putih itu menjadi saksi bagaimana ibu berjuang dengan sakitnya. Itu juga bisa kayak gitu. Jadi ini nanti ya Bu, ini contoh aja. Tapi kalau kita mau memaksimalkan panca indera kita untuk untuk mengobservasi mengobservasi apa yang kita tulis, itu hasilnya akan lebih maksimal. Jadi mata kemudian telinga tadi ya, suara lirihnya itu tetap bagiku mengembalikan memori tentang kenangan masa kecilku dulu. Ketika aku mengambil tempe goreng ibu yang harusnya untuk tamu, ketika wajah ibu kaget ketika tempenya habis, misalnya gitu ya. Kenangan-kenangan masa lalu itu untuk itu asik untuk ditulis. Jadi karena apa? Karena kita mengoptimalkan mata dan baru telinga. Jadi kalau misalnya kalau kita mau mengoptimalkan meraba ya tadi kalau bahasanya meraba itu merasakan gitu ya, halusnya gitu ya, halusnya tangan beliau atau keriputnya dan sebagainya. Aku mendengar, aku melihat, aku merasakan. Nah, ini bahasa-bahasa pilihan ketika itu yang akan membantu kita untuk mampu memberikan sentuhan-sentuhan tulisan-tulisan kita yang tadi masih berupa kalimat pokok begitu. Nah, ada lagi satu relawan lagi dari adik-adik, coba yang dari muda-muda, golongan muda. Ada enggak? Bun, paling tengah lahir Desember. Yang lahirnya Januari atau November. Yang deketan sama Desember kan November ya. Ada? Siapa sih yang muda? Mbak Iren itu masih muda nggak ya? Aduh ya Allah. Saya sudah tua. Saya sudah kepala 5. Kira tadi masih gadis. Kirain masih lajang. Saya masih udah kepala 5. Mama Sofwa ya, mau nyoba? Ya, mau nyoba, Bun. Silakan, monggo. Melihat senyum yang tersungging di bibirnya, mata yang berbinar, dan semangatnya untuk bisa meraih yang diinginkannya, meski tak sesempurna yang lain, namun dia mampu untuk lebih baik lagi pencapaiannya. Masya Allah. Dari sampai itu Mama Sofwa mau cerita tentang apa? Anak saya. Oh, apa kebahagiaan dari Mama Sofia itu apa terkait dengan anak tersebut? Dia mampu mengalahkan keraguannya. Kan dia anaknya sedikit maksudnya dia sebetulnya mampu tapi dia kayak minder gitu loh, Bun. Oke, luar biasa. Coba Bun, diulang lagi Bun, pelan-pelan Bun.
melihat senyum tersungging di bibirnya, mata yang berbinar dan semangatnya untuk bisa meraih yang diinginkannya, meski tak sesempurna yang lain, namun dia mampu untuk lebih baik lagi dalam pencapaiannya. Baru sampai itu Bunda nulisnya tadi. Masya Allah, bagus. Kata-katanya, Masya Allah. Kayak puisi ya, Masya Allah. Boleh. Nah, langsung nggak apa-apa ya, kita langsung koreksi gitu aja ya kita ininya, belajarnya ya. Iya, Bunda. Ya, nggak apa-apa. Jadi, apa namanya, Bunda Mama Sofia tuh udah apa namanya, udah melibatkan memang ada yang perlu menjadi kalimat utama. Dia misalnya sebutnya namanya siapa, Bun? Namanya Safwa, Bunda. Oh, Safa. Oh, ya. Masya Allah. Safa sudah mau mencoba. Itu ya, udah gitu aja, nggak usah apa ya. Jadi orang itu ketika misalnya ini nanti jadi tulisan, orang itu akan kepo, akan penasaran, nyoba apa ya. Safa sudah mau mencoba. Melihat wajahnya yang berbinar-binar, kemudian senyumnya tersungging, walaupun hasilnya nggak sesempurna, tapi ternyata hari ini dia sudah berdiri tegak, dengan pundak dan bahu yang lurus, matanya tajam menghadap ke depan, gitu ya, kayak gitu. Dia ternyata hari ini bagiku seperti matahari yang baru terbit dari matahari terbit dari mana sih? Oh, timur ya, belum ganti. Jangan dari barat. Kiamat kalau dari barat ya, Insya Allah. Misalnya begitu. Jadi ada kalimat pokok yang harus ditaruh. Jadi Bunda Sofa bisa bilang bahwa dia sudah mau mencoba hari ini. Kan itu kan bikin kepo ya, bikin penasaran, misalnya gitu. Dan untuk selanjutnya udah bagus. Ya, walaupun sebenarnya kalau kita tuh kalau pakai prinsip menulis buku harian sebenarnya enggak loh. Kalau menulis harian itu kan privasi banget, ngapain juga harus diatur-atur pakai apa namanya dipakai aturan menulis gitu ya. Ya, saya pikir biar self healingnya tadi ya, self healingnya itu bisa maksimal. Jadi kita harus mengoptimalkan semua tadi ya, saya sampaikan semua panca indera yang ada di dalam diri kita gitu. Jadi ketika nanti misalnya, aku ternyata sudah nulis di buku harian tuh sampai 5 jilid misalnya gitu ya. Kayaknya asik kalau dibukukan gitu ya. Nah ketika dibukukan itu akan menjadi inspirasi. Menjadi inspirasi bagi orang lain dan insya Allah jadi amal jariah kita. Gitu. Ketika orang itu terinspirasi, ketika orang itu dapat hidayah dari apa yang kita tulis, orang lain jadi semangat gitu ya. Itu kan sebenarnya potensi dan peluang gitu ya. Ketika tulisan-tulisan kita itu kita rapikan. Bisa jadi cuan juga ya, Mbak? Nah, cuan, ya betul. Cuan. Juan Putri dan Juan. Oke. Satu lagi, terima kasih ya Bunda Sofa sudah mau jadi relawati. Satu lagi benar ini dari adik-adik, ada nggak ini adik-adik? Bunda Suri, Mbak Anissa. Mbak Bunda Suri. Huh? Ada lagi nyoba? Siapa? Itu yang paling muda Mbak Anissa tuh. Siapa? Anissa yang paling muda kayaknya. Anissa. Ya boleh lah, boleh. Walaupun kayaknya ada yang lain juga sih. Monggo Mbak Anissa. Iya, kalau saya tadi hampir kebalikannya dengan Bunda. Yang pertama tadi siapa Bu? Bunda Firin. Yang sekarang, yang mungkin juga Bunda Firin itu bisa menemani itu. Kalau sekarang saya berpikir jadi saya bahagia karena bisa memberi rezeki ke orang yang pertama. Mbak Anissa udah nulis? Sudah. Tolong dibacain. Sedikit ini. Nggak apa-apa, waktunya tadi dikit, jadi mungkin nulisnya dikit. Kepada orang tersayang, yaitu ibu. Kok saya nggak jelas ya suaranya Mbak Anissa ya? Iya, tolong agak kenceng dikit. Karena ini banyak yang lansia. Aku masih muda.
Belum kedengeran. Belum. Nah, agak dekat mic mungkin biar jelas. Betul. Oh ya. Ini yang saya tulis, hal yang paling membahagiakan, bisa bekerja, bisa lebih produktif, dan bisa memberi sedikit rezeki kepada orang yang tersayang, yaitu ibu. Ini sudah terjadi atau cita-cita apa harapan? Sudah terjadi. Oh, sudah terjadi. Mbak Anissa nyon sewu umur berapa? Saya 22. Ya Allah, kirain 15. Kirain 15 tahun. Jadi saya salah pandang ya. SMP. Oke. Jadi, nah rata-rata Mbak Indri tolong dibuka yang PPT 7 kesalahan penulis mula ya. Jadi kita udah sedikit masuk teori ya. Tadi teman-teman sudah sudah menjadi relawati gitu. Nah, ini yang pertama. Jadi secara umum kesalahan ketika orang mau belajar menulis itu yang pertama ada 7 hal ya, yang kemudian menghentikan kita, kadang mematikan cita-cita atau harapan-harapan kita ketika kita ingin menulis. Yang pertama ini kalau mau teman-teman mau dibesarin bisa di zoom ya, pakai tangan ditarik gitu, biar PPT-nya kelihatan gede. Jadi ingin sempurna, jadi pengen kelihatan langsung sekali nulis tuh pengennya bagus gitu, kayak ayat-ayat Quran gitu ya, teratur, rapi, indah gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kemudian kita ingin sempurna itu perlu latihan-latihan yang continuous, yang terus-menerus sampai kemudian kita bisa mencapai titik yang kita inginkan. Jadi kemudian yang terjadi ketika kita ingin kelihatan sempurna, kita tiba-tiba menjadi editor gitu ya. Ketika nulis satu paragraf kok elek banget ya, kok jelek gitu ya, kok wagu gitu ya. Wagu itu bahasa Inggrisnya apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya kalau wagu gitu ya? Kok ketok ya hambar banget sih, kok nggak koheren banget sih, kok nggak nyambung gitu ya. Nah ini tugas kita tuh menulis, bukan mengedit gitu ya. Kalau kita ngedit, yakin ya sampai yaumul hisab kita nggak akan nulis. Putus ya Bun Rianti. Sama bener Bun sampai yaumul hisab. Oh iya ya enggak ya. Enggak apa-apa Bun, biar enggak ngantuk. Mbak Yanti gimana Mbak Yanti? Putus-putus aku. Iya. Mungkin dilanjut dulu. Oh ya, siap. Jadi otak kita ketika kita lagi nulis itu yang dikondisikan adalah otak menulis, bukan otak editor. Kalau otak editor itu biasanya nulis dikit, jelek, malah nyanyi itu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi tulis saja. Nanti koreksinya nanti. Kalau kita sedikit ngoreksi nanti ya tadi sampai saya bilang sampai yaumul hisab nggak dapat perintah gitu. Yang kemudian takut salah. Nah, ini takut salah. Aduh, jelek. Aduh, nanti kalau tulisanku dibaca sama tetanggaku yang itu gimana ya? Aduh, kalau dibaca sama temanku yang itu kita sudah belum nulis udah baca puisi sayur gitu ya. Jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan itu kan puisi sayur ya. Jangan itu kan sayur ya. Kalau orang Jawa pasti paham. Jadi takut salah. Nah ini perlu disingkirkan jauh-jauh dari pikiran kita. Kita ini belajar, orang belajar tuh mesti ada salahnya, ada nggak sempurnanya gitu. Jadi singkirkan pikiran-pikiran negatif tentang asumsi, kemudian persepsi orang lain yang kadang-kadang itu nggak perlu gitu. Kemudian tadi takut nggak nyambung gitu, udah bikin 2 paragraf ternyata kok nggak nyambung ya. Atas ngomongin warna balonku ada 5 itu dibikin tulisan gitu ya, balonku ada 5 warnanya hijau kuning kelabu. Ternyata
balon hijau meletus, dor, hatiku kacau. Kacau hatiku karena balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Nah, ketika itu kan satu paragraf ya. Tiba-tiba ada penjual balon datang. Dia menawarkan balon hijau yang seperti yang kuinginkan. Dan seterusnya. Nah, ketika kita ngerasain paragraf 1 sama paragraf 2 nggak nyambung, kita delete. Paragraf kedua kita hapus. Terus kemudian mau nyambungin tuh bingung, kok jelek. Habis hatiku kacau, kenapa ada penjual balon datang? Ini kayak sinetron banget sih. Nah ini yang harus kita singkirkan. Ini nggak perlu pikiran-pikiran kayak gini harus kita abaikan. Karena namanya mengkoreksi itu tuh nanti ya. Setelah kita kira-kira dapat ya targetnya sehari 1 halaman lah, 1 halaman portfolio misalnya kayak gitu. Jadi tidak perlu takut nyambung. Kemudian jadi editor tadi sudah saya sampaikan. Jadi nggak perlu saya bahas. Selanjutnya, Kak Ing. Nah, menjejalkan semua ide dalam satu paragraf. Nah, Nyun Sewu tadi Mbak Anissa itu masih menjejalkan satu paragraf itu banyak ide. Aku pengen jadi berguna, aku ingin bekerja, aku ingin membahagiakan orang tua. Itu kan sebenarnya paragraf idenya banyak banget. Tapi diselesaikan di satu paragraf aja. Ini kan sayang banget. Misalnya kalau ngomongin tentang paragraf, aku ingin bekerja sesuai dengan yang aku cita-citakan. Itu satu paragraf diselesaikan dulu. Jadi ketika orang membaca, jadi tahu, oh Mbak Anissa itu pekerjaannya perawat, suka ngerawat duitnya orang yang disaku. Bukan begitu ya. Itu bukan merawat ya. Itu saya itu kalau nemu duit di sakunya ini saya rawat gitu. Saya merampok. Iya, itu perawat ala saya. Misalnya begitu Mbak Anissa. Jadi jelaskan. Jadi profesi kenapa Mbak Anissa memilih itu? Kenapa jalan ninjanya Mbak Anissa tuh memilih pekerjaan itu tuh kenapa? Apakah Mbak Anissa yakin bahwa itu nanti bisa menjadi jalan untuk membahagiakan orang tua? Nah ini kan bisa jadi cerita panjang banget itu. Aku memilih menjadi guru anak-anak sekolah luar biasa. Aku pilih itu karena aku punya adik bungsu yang dia punya sakit. Misalnya ini cerita contoh aja gitu ya. Punya sakit cerebral palsy ya, atau sebagainya begitu atau autis gitu ya. Aku melihat perjuangan ibuku yang luar biasa membesarkannya dengan kesungguhannya, dengan perjuangannya, sehingga membuat aku bertekad bulat. Aku ingin membantu ibu dan aku ingin sekolah. Dan sekolahku yang kupilih adalah yang itu nanti bisa membantu meringankan beban ibu dan orang tuaku. Aku memilih menjadi guru SLB. Misalnya begitu. Jadi itu yang ingin kita ceritakan. Karena tadi ide-idenya Mbak Anissa tadi masih banyak banget ya tentang cita-cita membagikan orang tua, bekerja dan sebagainya. Nah ini itu tadi bisa dipecah dengan pelan-pelan gitu, satu paragraf begitu. Kemudian yang selanjutnya menunggu ide dan ilham. Jangan tunggu mereka berdua karena mereka berdua tuh hobi jalan-jalan dan tidak bisa ditebak kapan datangnya. Kalau istilah saya, ide itu kayak jolangkung. Ada yang pernah ketemu jolangkung? Datang tak diundang, pulang tak diantar. Iya betul, datangnya nggak diundang, kemudian pulangnya nggak mau diantar. Itu ide seperti itu. Jadi kadang-kadang untuk menulis buku harian, kadang-kadang juga butuh ide gitu ya. Jadi nggak perlu menunggu. Jadi kejadian-kejadian kecil-kecil tadi, misalnya ibu ya, ibu pengalaman menggoreng ikan gosong. Itu juga bisa jadi tulisan. Aku hari ini memutuskan untuk menggoreng ikan nila. Suamiku udah memesan untuk dibumbu apa sih kalau nila itu enaknya asam manis misalnya gitu ya. Asam manis. Sudah aku putuskan untuk beli ikan. Aku siapkan semua bahan. Aku pergi ke pasar pagi-pagi. Di sana aku temui pedagang yang paling bagus menyiapkan ya, punya stok ikan nila yang bagus. Ikan nila aku bawa pulang, kemudian aku taruh di tempat yang
bla 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 dan sebagainya, itu udah jadi cerita. Ini kita harus jujur ketika kita mau menuliskan sesuatu yang mengalir, yang nggak dibuat-buat, kita harus jujur apa adanya, dan kita tidak perlu untuk menjaga citra gitu ya. Karena ini tulisan yang memang kita lahir dari yang apa yang kita alami gitu. Jadi semua pengalaman dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu bisa jadi tulisan. Aku hari ini bete. Ibu nggak mau mengantarku ke sekolah. Alasannya adalah ibu sakit. Padahal kulihat ibu tuh baik-baik saja. Dari pagi telepon genggamnya ada di telinganya. Benarkah ibu sakit? Kenapa dia tidak memilihku untuk mengantarku ke sekolah? Nah itu kan ya. Ini misalnya anak-anak gitu, anak remaja yang pengen diantar gitu ya. Tapi kok melihat ibunya kayaknya ketawa-ketawa gitu ya. Padahal sebenarnya ibu itu ya pengennya kalau lagi sakit dan sebagainya nggak pengen diliatin misalnya gitu. Tapi itu bisa menjadi sebuah tulisan. Atau lagi suka ya, lagi naksir gitu ya, lagi naksir sama temen gitu ya, temen laki-laki, nggak boleh ya pacaran, enggak, emang pacaran nggak boleh, tapi kalau naksir itu ya memang fitrah gitu ya. Suka sama lawan jenis itu kan fitrah gitu ya. Ya bolehlah, tapi cinta dalam diam gitu ya. Nah diamnya kita tuh kita tulis gitu ya. Aku datang lagi dan ketemu dia di kantin. Dia memilih gorengan bakwan. Dan aku yang selama ini pantang dan alergi bakwan, tiba-tiba melihat bakwan itu seperti seonggok daging ayam goreng yang selalu kuinginkan. Misalnya gitu. Orang jatuh cinta itu kan begitu ya. Lihat sesuatu yang tidak disuka tuh tiba-tiba jadi suka gitu. Kenapa bakwan ya contohnya ya. Nah misalnya seperti itu. Jadi ibu-ibu apapun yang dirasakan, atau misalnya begini, aku tidak tahu kenapa suamiku tiba-tiba diam ketika aku tanya, ayah hari ini gajiannya UMK naik enggak? Kan katanya UMK mulai naik ya tahun ini ya. UMK Jawa Tengah berapa, UMK Jogja berapa, Surabaya berapa, itu beda-beda. Suamiku tiba-tiba terdiam. Rumah menjadi hening. Ini kan panca indera ya, rumah menjadi hening. Kucing yang selama ini mengyang-nyang di kakiku juga tiba-tiba diam. Bel yang berbunyi, bel yang berbunyi yang tiap hari mengganggu karena konslet itu pun juga tiba-tiba diam. Tukang bakso yang biasa ketuk-ketuk mangkoknya hari itu tidak lewat. Ini kita akan menceritakan bahwa krik gitu ya ketika kita ngobrol dengan suami atau siapalah teman gitu ya, nggak ada respon, kita tuh bisa melebihkan suasana tuh dengan begitu. Burung kutilangku yang biasa berbunyi jam 5 itu diam. Azan zuhur yang biasa terdengar jam 11.45 juga dia tiba-tiba tak terdengar. Walaupun ternyata itu speakernya rusak, itu nggak ada hubungannya. itu salah satu teknik kalau kita mau menulis diari kita itu kayak dengan humor gitu ya, biar nggak sepaneng sih. Itu membuat secara tidak langsung membuat yang membaca jadi traveling kemana-mana kali pikirannya, maksudnya seperti ikut di dalam cerita itu ya. Iya, karena itu saya tadi banyak menceritakan dengan teknik sewing. Jadi teknik sewing itu nih menunjukkan. Aku buka pintu. Saya tadi bahagia. Jadi tema-tema itu nggak harus besar ya. Jadi saya tadi nulis dia datang. Suara khas laki-laki itu mendobrak hatiku yang selama ini tertutup. Suaranya mampu menggetarkan hatiku. Paket. Udah gitu aja. Aduh, udah banget tahu ya suka pesan paket. Kayaknya apa gitu ya. Jadi kita itu bisa melahirkan humor gitu dari diri kita sendiri juga gitu ya. Kalau saya memang kebetulan lebay gitu ya. Jadi
cuma paket aja di apa ya, di nanti kan memang bisa jadikan itu paket memang sesuatu barang yang kita apa ya, kita tunggu gitu ya. Jadi bahagia itu kan, makanya saya tadi nanya, bahagianya ibu-ibu, adik-adik itu apa? Bagi saya bahagia itu sebenarnya mudah gitu ya. Kalau kita mau bersyukur, ya tadi paket datang, itu kan bahagia kan sebenarnya. Betul. Jadi itu bisa jadi cerita, itu bisa jadi cerita. Jadi kita bisa memulai sebuah tulisan diari harian itu dengan sesuatu yang kecil. Misalnya kucing ya, kucing yang bertengkar, kucing yang biasanya bertengkar kemudian mereka tiba-tiba akur, itu juga jadi bisa jadi cerita gitu. Kadang memulainya itu susah ya. Memulainya, Bunda. Memulai Bunda kuncinya hanya 3, menulis dan menulis. Walaupun nggak nyambung ya, atau secara teringat yang keluar aja gitu. Oke, gimana? Iya, random aja Bun, asal itu terdokumentasi, entah itu di HP ataupun di kertas, yang penting ada dokumentasinya. Jadi kalau misalnya katanya Raditya Dika gitu ya, yang apa jurinya stand up comedy itu mengatakan bahwa dia kan juga penulis ya, penulis naskah, sutradara, macam-macam, multi talent lah. Dia bilang bahwa tulisan kita itu adalah tabungan. Jadi misalnya Bunda Iren ya, hari ini punya ide menulis tentang kejadian. Tetanggaku yang namanya Bu X misalnya atau Bu Fulan gitu ya, itu ternyata punya kebiasaan lucu dan unik. Ya nanti sebentar ya Mbak Letter ya. Jadi dia itu selalu mengeposkan barang paketnya tuh ke rumahku. Misalnya Bunda Iren gitu, punya tetangga yang lucu kayak gitu. Itu juga bisa punya cerita, jadi cerita gitu. Ada nggak yang tetangga gitu? Jadi kalau ngalamatin posnya karena dia kerja, dia kita. Ada kayak gitu nggak? Ada, ya ada mungkin. Belum ada ya. Artinya Bun, itu kita bikin kayak mulai kata aja dulu atau kalimat aja dulu, terus nanti dikembangkan atau apa yang tercetus saja. Tulis apa yang di kepala, jangan dipikir yang bagus-bagus dulu, yang sempurna dulu, jangan. Itu nanti bikin macet. Kayak tadi poin 1 tuh ingin sempurna, itu tinggalkan. Karena nggak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, kita nggak bisa sempurna atau perfect tulisan kita kalau kita nggak pernah latihan. Kita aja ya, misalnya saya baca buku saya ya, yang buku 1 juta menantu itu, kalau baca lagi saya ketawa-ketawa, wah saya tulisannya kayak gini ya kemarin. pengen dirombak itu. Jadi begitu. Jadi menurut saya dari hal yang sederhana, aku hari ini pengen ke pasar. Suamiku memintaku untuk bikin tempe goreng. Kok tempe goreng lagi ya? Selama ini aku sudah 3 minggu berturut-turut makan tempe goreng tanpa jeda. Dan ternyata suamiku tuh nggak pernah bosen. Aneh kan? Padahal aku pengen ganti yang lain, menu yang lain. Misalnya tahu goreng, tahu badem, tahu, sama aja kayak suami ya. Itu bisa jadi cerita akhirnya ya Bun ya? Iya bisa. Ya tadi hal-hal yang kecil ya. Kenapa kucing 2 kucing itu, yang 1 oranye, yang 1 hitam itu kenapa sehari ini diam? Biasanya bertengkar. Terus cerita aja, mereka itu sebenarnya punyanya tetanggaku, yang 1 tuh tetangga blok B, yang 1 tuh blok C gitu ya. Mereka tuh bertemu karena ada arisan dawes di rumahku. Gitu. Mereka datang ke sana, kemudian akhirnya terjadi kencan, adit dan sebagainya. Aku ikuti mereka berdua. Tapi aku hari ini merasa kehilangan. Kenapa mereka berdua sekarang jadi sepi? Apakah mereka melakukan gencatan senjata, ataukah mereka memang ada sebuah masalah yang belum pernah diselesaikan? Gitu. Kenapa mereka tiba-tiba seperti aku dan suamiku yang nggak pernah akur hari ini? Kan kita bebas aja. Jadi nanti ada teknik tulisan itu ya di bawah sih. Metode perbandingan. Jadi kita bandingin kita ya, misalnya kejadian manusia itu dengan laki-laki. Saya pernah baca ya
saya pernah baca cerita tentang, maaf ya, ini kalau ada yang masih di bawah umur, perselingkuhan. Tapi yang melihat perselingkuhan itu adalah cecak gitu ya, cicak gitu. Jadi cicak itu cerita. Jadi dia nempel di bibi, kemudian dia memantau, kemudian dia bercerita. Jadi sudut pandangnya itu ya cecak gitu, cecak cerita gitu. Oh, sesuai unik lucu. Oke, Bu Deren itu dulu ya, sambil ke pertanyaan yang lain. Ini nyon sewu Kak Enita masih memantau saya? Ya, terus mantau. Ya, terus. Boleh silahkan Kak Letter, nanti habis Kak Letter Mbak Yanti, monggo. Apa pertanyaannya? Jangan sulit-sulit ya. Kalau sulit nanti saya bisa live. Nanti tak nuparani ke Sleman nanti. Ini Bun, kemarin kan padahal lupa rumahnya. Nyasar lagi. Nyasar lagi suruh nyebut. Ini kan kemarin itu kan aku ditawarin ikut nulis. Lah kebetulan kan agak luang itu kan. Nyoba nulis. Lah tapi kemarin itu aku sempat bingung ya. Itu kan ada apa? Saya menyertakan dialek itu loh, dialek daerah. Nah, itu baiknya itu dibuat apa kayak catatan kaki atau langsung diartikan di bawah kalimat-kalimat itu. Oh, jadi ini teknik ya, lebih teknis ke penulisan ya. Boleh pakai penulisan bahasa daerah. Itu nanti ada catatan kaki. Catatan ada kaki ditulis miring, ditulis miring, kemudian nanti ada catatan kaki bawahnya. Misalnya merengut gitu ya. Merengut nanti di artinya terjemahnya dalam bahasa Indonesia gitu, karena kita memahami yang baca itu bukan orang Jawa Tengah atau Jogja dan sekitarnya gitu ya. Kan, ya. Gimana Mbak Letter? Ya itu kemarin nulisnya, jadi ya masih dalam tahap baru kali itu sih diajak nulis. Keren ya. Akhirnya ya udah aja letter ya, surat berarti sering bikin kan, terus surati gitu. Udah. Jadi teknisnya begitu. Malah ikut ini apa udah diedit terus ikut ke dipubliskan. Nah, dari itu loh apa Bun apa Pejang Literasi punyanya Dalilah itu loh. Fadilah itu. Oh, nggih. Akhirnya udah di apa ISBN itu masuk. Padahal belum nulis. Kemarin minta diajari sama Purianti belum jadi ya ini. Ada yang nawarin nyoba aja. Nah itu, jadi memang kalau ada kesempatan intinya banyak latihan sih kalau nulis itu. Banyak latihan, jangan khawatir salah gitu ya. Karena begini, saya pernah dibilang sama guru ya, ustadz saya ya, guru ngaji itu bilang begini, bahwa orang itu masing-masing punya pengalaman yang berbeda. Dan setiap kita tuh punya kesempatan untuk menghadirkan inspirasi bagi orang lain gitu ya. Dengan kata lain, setiap tulisan kita tuh masing-masing akan punya pembacanya sendiri-sendiri gitu ya. Mungkin bagi kita, Allah, tulisan koyok ini tuh buat apa? Tulisan kayak gini tuh buat apa? Nggak mutu. Tapi ternyata ketika dibaca orang lain gitu ya, yang mungkin lagi galau atau mungkin lagi sedih, ternyata kok mengetuk hati gitu ya. Jadi hentikan perasaan bahwa tulisanku jelek, tulisanku nggak ada guna, tulisanku nggak menginspirasi. Itu pikiran-pikiran negatif yang harus kita buang begitu, karena ya tadi bahwa orang itu hidayah itu mutlak milik Allah, dan tulisan-tulisan kita yang bisa jadi bagi kita nggak menginspirasi, bagi orang lain bisa jadi inspirasi begitu. Ini untuk memotivasi kita ya, untuk jangan mundur misalnya ini kok jelek banget sih. Jangan mundur untuk belajar gitu. Maju terus ya Mbak Letter, keren banget. Barakallah, semoga nanti memampu untuk menulis. Gimana? Diajarilah kemarin Pak Japri udah selesai. Gak ada lanjutnya. Iya, nanti ditunggu, boleh ya Mbak Yanti ya, nanti kalau ada teman-teman yang punya buku ditawar-tawar gitu di grup gitu ya. Boleh nggak? Kita bisa kita kembangkan ya dari Zoom ini. Jadi seperti apa? Bisa jadi nanti bisa jadi komunitas di sini ya. Sip. Iya, betul.
Jadi ajang belajarnya nggak putus di sini, Bun. Bisa kita kembangkan ya. Ya, boleh. Insya Allah lah. Bisa buat konsultasi juga ya, Mbak. Betul. Boleh. Jadi ajang belajar yang lebih dalam lagi. Boleh nanti di grup aja. Misalnya teman-teman lagi nulis apa ya. Kalau saya memang genrenya fiksi sih. Kalau yang non fiksi bisa. Cuman kalau buku saya yang cerita tentang mertua menantu itu semi fiksi. Jadi saya mix antara cerita fiksi dan kemudian ada teorinya. Misalnya kenapa terjadi konflik mertua dengan anak. Itu saya cerita dikit, ada kasus, dan nanti di bawahnya itu teori-teori tentang hubungan relasi tentang mertua dan menantu begitu. Jadi memang agak-agak campur-campur semi fiksi dan non fiksi. Boleh nanti kalau di grup teman-teman pengen cerita nulis apa dan sebagainya, monggo silahkan. Monggo Mbak Bunianti, raise hand. Matur nuwun Mbak Rianti kesempatannya. Ini berkaitan sama penulisan ya. Tadi kan sudah disampaikan bahwa nulis itu ngalir aja, apa yang mau omongin aja, nggak usah takut jaim. Nah, sekarang saya bertanya, ketika tulisan kita nanti keluar, bagaimana kalau diversuskan dengan kisi-kisi moral? Kita tuh kepengen banget nih nulis, misalnya contoh yang gampang, misuh-misuh ya. Ngasemi bla 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 bla. Tapi kita mau kita keluarin, terus kita tuh jadi terbentur dengan kisi-kisi moral gitu. Masa sih aku kok ngomongnya kayak gini? Nah, apakah bagaimana cara mensinkronkan itu atau menetralkan itu gitu? Jadi tulisan kita tetap menginspirasi, kita tetap apa adanya, tapi dengan kisi-kisi moral juga enggak bertentangan gitu. Makasih Mbak. Jadi menulis itu akan kita bagi ya. Kita tuh menulis untuk siapa. Jadi biasanya kan tergantung segmen pembaca. Begitu juga ketika kita akan mengirim ke tulisan ke media-media itu juga akan tergantung. Ini segmen pembacanya siapa. Misalnya kayak Suara Merdeka Semarang gitu ya. Kedaulatan Rakyat Jogja. Nanti pembaca versinya detik.com atau pembacanya media Indonesia itu beda gitu, Mbak. Jadi misalnya Mbak Yanti mau nulis yang di situ ada sumpah serapah, itu mungkin akan jadi enak ketika dia nempel di Minggu Paginya punyanya Kedaulatan Rakyat, itu cerpen di situ. Dan mereka suka begitu karena memang masyarakat mereka ya pembacanya kalau di Jogja ya Mbak itu tukang-tukang beca itu biasa dulu pas nggak ada HP itu biasa baca koran gitu. Tapi kalau tulisan Mbak yang di situ religius dan sebagainya, ya mereka akan nggak mau itu nggak dibaca. Jadi tetap gini ya, kita mau menulis berbasis aliran realita. Jadi memang kita ingin menggambarkan realita masyarakat. Kan masyarakat kita secara sosial kan memang tidak semua baik kan Mbak Yanti. Ada masyarakat yang memang biasa itu bahasa misuh itu tuh menjadi bahasa yang ya bukan misuh bagi mereka. Misuhnya orang Surabaya, Bunda Frin, mohon monitor dengan Jawa Tengah dengan Jogja aja beda gitu. Bagi orang Jogja itu contohnya apa ya? Bilang apa ya? Malah kasih contoh ya. Saya nggak tahu. Tapi bagi orang Jogja itu sudah misuhnya meramak kakat gitu ya. Meramak kakat itu bahasa Indonesianya apa ya? Baru dengar Bun, meramak kakat. Nggak karu-karuan gitu. Tapi bagi orang-orang Jawa Timur itu biasa aja gitu. Kita masih halus loh kayak gitu. Atau kayak misalnya kita ke apa ya? Saya pernah ke Purwakarta gitu ya, Purwokerto gitu ya, Banyumas gitu ya. Saya mau beli sikat, ya Allah Mbak ngomongnya halus. Orang Solo ya langsung dituduh begitu saya. Ada saya cuma ngomong biasa, Bu tuh Mbak sikat gigi, padahal cuma begitu. Ternyata bagi mereka tuh kok halus banget sih Mbak kalau ngomong. jadi memang rasa ya Mbak, kalau dalam istilah bahasa Arabnya tuh daukul lughah. Jadi rasa bahasa itu memang kemudian relatif begitu. Nah, Mbak Yanti mau nulis buat siapa?
Kalau memang nggak dibutuhkan ya nggak usah dicantumin. Tapi kalau memang menghendaki itu, misalnya Mbak Yani, Bu, tolong ditulis cerita yang menggambarkan masyarakat di jembatan layang di daerah Semarang, ada nggak Mbak? Perumahan gitu? Misalnya gitu ya? Oh nggak ada ya? Nggak tahu. Dulu, Kalau yang di jembatan Jogja, kayaknya nggak ada ya. Nyeberangan kayaknya kalau di Semarang. Oh, ada rumahnya, ada penghuninya. Di rumah-rumah kosong mungkin ada kali ya. Yang deket Jalan Pahlawan itu apa sih, Randa ya? Masih nggak ya? Nggak tahu deh. Nah misalnya begitu. Kalau di kami di Jogja misalnya Nyun Sewu ya, contoh ya, ini misalnya kayak Code. Di Code itu ganti-ganti tuker-tukeran suami, istri itu biasa. Ngomong yang begitu itu biasa. Nah, karena kita mau menggambarkan realita itu, mau nggak mau kita harus survei dong, survei sosialnya, kulturnya, begitu untuk menghidupkan suasana, menggambarkan mereka tuh kayak apa gitu. Itu boleh Mbak. Karena memang kejadiannya begitu, realitanya begitu. Kecuali kalau memang kita menulis genre religi, agama, ya itu ya haram gitu ya. Hukumnya haram, miso-miso gitu ya, misalnya apa gitu ya, atau ya beda gitu ya, genrenya beda. Kalau itu memang fiksi dan kita ingin menggambarkan realita masyarakat bawah gitu, yang biasa miso, yang biasa bla 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 gitu, saya pikir itu bisa masuk karena kita ingin menggambarkan bagaimana strata ya, masyarakat bawah itu ya kayak gitu tuh menjadi bahasa sehari-hari gitu. Justru bagi mereka itu menunjukkan kedekatan gitu, kedekatan satu dengan yang lain gitu. Ini memang aneh ya, tapi memang ini gambaran-gambaran seperti itu ternyata ada. Yang banyak kayak gitu tuh tulisannya, misalnya siapa ya, Putu Wijaya gitu ya, yang kalau ibu-ibu, mbak-mbak mau baca-baca novel cerpen Putu Wijaya itu bagus ya. Orang nyanyi di kamar mandi itu bisa jadi novel. Jadi judulnya wanita yang nyanyi di kamar mandi meresahkan lelaki satu RT. Itu jadi novel gitu. Karena suaranya itu jadi gayungnya saja yang baru yang airnya itu tersentuh gayung kemudian nyanyi, bagi laki-laki itu amazing gitu ya. Sampai ibu-ibunya protes. Tolong Pak RT, buat perempuan itu untuk diam. Jangan menyanyi lagi di kamar mandi karena suami saya setiap mau tidur mereka diem, tidak mau bergerak dan sebagainya. Itu ceritanya kayak gitu. Cerita dari kamar mandi bisa jadi novel gitu. Ya gitu Mbak Yanti, semoga bisa menjawab ya. Jadi Mbak Yanti mau menulis untuk siapa, target pembacanya siapa, kemudian genrenya Mbak Yanti itu apa dulu tentukan gitu ya. Jadi disesuaikan. Kalau memang mau sewing ya, tadi teknik sewing itu teknik yang akhirnya ketika orang membaca itu dia bisa seolah-olah di situ gitu ya. Laki-laki yang di tangannya ada seputung rokok itu menghela napas panjang. Asap dari rokoknya menunjukkan siluet kabut yang sepertinya menunjukkan gelap hati dan pikirannya. Suara anak kecil di sampingnya tidak dia hiraukan. Dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi ketika kita menggambarkan sesuatu itu, orang-orang akan terlibat ya secara emosi dan perasaan. Itu teknik sewing. Cuman sayangnya buku-buku agama kita memang jarang memakai teknik sewing itu ya. Karena kebanyakan formalitas. Nah, yang banyak teknik sewing, kalau ibu-ibu memperhatikan tulisannya Ustadz Salim Afilah gitu ya. Banyak tulisan-tulisan beliau walaupun genrenya agama, itu banyak agak sedikit ke teknik sewing. Bagaimana menceritakan Nabi misalnya, atau menceritakan keluarga Nabi atau suasana perang gitu ya, itu kadang-kadang beliau banyak menuliskan teknik sewing gitu. Jadi orang-orang akan terlibat. Jadi tidak jujur gitu ya, bahasa Jawanya tidak jujur gitu. Jadi ada bahasa-bahasa teknik-teknik yang itu kalau orang Jawa bilang ngudal-ngudal gitu ya, ngudal-ngudal perasaan pembaca. Jadi begitu Mbak Yanti. Matur nuwun Mbak Rianti.
Nggih. Nggih. Cukup yang bertanya? Sudah cukup ya kalau saya boleh tanya lagi gimana? Bunda? Biasa. Siapa Nggih? Iren. Oh nggih monggo. Saya izin minum ya, ternyata saya ngelak. Bun, biasanya kalau pembaca itu lebih tertarik apa maksudnya apa judul yang membuat jadi pembaca tertarik atau dia lebih ke penulisnya atau dia baca apanya ya sepotongan ceritanya itu apa biasanya Bun? Judul. Yang pertama tuh judul, karena judul itu kan kepala tulisan ya. Orang seringnya ketika ketemu orang itu pertama yang dilihat wajahnya atau kakinya, Bun? Wajahnya. Ada nggak yang lihat langsung nek sama kakinya, Bu? Saya lihat kakinya ngambang nggak ya? Yang nginjek tanah. Nginjek tanah nggak ya gitu. Horor, genre horor. Genrenya horor. Mesti kepala kan. Nah, kepala itu yang akan sering dilihat. Makanya tulisan judul gitu kita perhatikan juga. Nanti ada sebenarnya kalau mau belajar nulis memang banyak ya teknik menulis judul itu juga ada sendiri. Ada tema-temanya sendiri ya, tema menulis judul itu ada. Misalnya kalau judul-judul film kan yang lucu-lucu, misalnya pacar ketinggalan kereta, aduh kok judulnya itu ya. Ayat-ayat cinta misalnya gitu ya, ayat-ayat cinta, kemudian Bumi Perjuangan. Saya suka novel-novelnya Kang Api ya. Kang Api itu kan keren-keren banget, motivasi religinya kuat. Atau Andrea Hirata juga ya, Laskar Pelangi yang sampai kemudian pemerintah Pemkab Bangka Belitung itu sampai merenovasi ya destinasi wisata karena kekuatan tulisan Andrea Hirata ketika menggambarkan bagaimana laut, pantai, terus kondisi geografisnya Bangka Belitung kayak gitu. Jadi judul itu penting. Judul yang bikin kepo, judul yang artinya memang membuat orang penasaran untuk kemudian membaca tulisan. Nah, terus kalau misalnya ini tadi kan kita menulis terus. Tapi belum ketemu nih judulnya jadi apa. Karena kan semua keluar yang random aja yang keluar aja. Terus pas judulnya apa? Ini semua aku keluar itu. Iya, jadi ada teknik membuat judul itu gabungan dari kata kerja dan kata benda. Misalnya kalau dalam buku saya itu 1 juta menantu 1 mertua itu jeritan pisau gitu ya. Jeritan pisau itu sebenarnya menceritakan menantu itu punya fobia. Jadi fobia pada kucing. Kok saya lupa ya, tulisan saya itu apa ya. Jadi jeritan pisau. Itu kan gabungan dari kata kerja dan kata benda. Atau nyanyian rumah biru. Apalagi ya. Contoh-contohnya begitu. Jadi menggabungkan apa tadi kata kerja ya, kata kerja, kemudian di belakangnya diikuti dengan kata benda. Tertawanya surau. Itu ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik penasaran nggak tertawanya surau gitu? Kira-kira pernah kepo nggak? Aneh. Kok surau aneh tertawa gitu ya? Surau kok tertawa gitu? Suraunya penuh dengan para jamaah-jamaah mungkin jadi ramai. Iya. Sebenarnya kita ingin mengajak bahwa apa ya, ayo kita makmurkan masjid gitu ya. Tapi kan kita nggak harus cara efektif memakmurkan masjid, kan nggak harus begitu. itu tulisan gaya otak kiri. Tapi kalau otak kanan itu akan menimbulkan imajinasi, kemudian pertanyaan di belakangnya gitu ya. Kayak ketawanya surau itu apaan? Tadi Bu Iren kan langsung mikir ya. Jamaahnya penuh kan langsung kebayang gitu ya. Kok tertawanya surau gitu ya. Nah, itu jadi orang ketika ya contoh-contohnya kayak gitulah Bu Iren. Jadi
penggabungan ini lebih teknis sih ya, membuat judul yang efektif, membuat judul yang bikin kepo, yang bikin penasaran itu apa namanya Pelajaran bisa selanjutnya kali ya, Bun. Iya betul. Jadi kalau dulu kalau khasnya ya ini karena saya itu favoritnya itu Putu Wijaya, judulnya tuh dia itu lucu-lucu, dor, hahaha gitu aja. Judulnya itu enggak apa ya, menurut saya kok ini ngapain judulnya kayak gini aja, tapi ya asik buat ya pembaca gitu. Jadi pengen baca, menarik gitu. Betul, menarik, interesting, ya betul. Jadi nggak melulu bahwa tulisan-tulisan religius itu tidak harus melulu formal gitu ya. Ya apa ya, kita ingin menulis tentang sholat khusyuk ya. Tadi saya nulis tentang sholat khusyuk. Jadi monggo Mbak Letter, sholat khusyuk itu ya. Tata cara sholat khusyuk. Nah ini misalnya mau diganti yang bikin kepo itu juga bisa gitu. Misalnya gini, jadi memang harus banyak baca sih. Ketika Ali, ibu pernah baca nggak? Ketika Ali selesai sholat, salam ke kiri, beliau itu ditanya, Rasulullah, kamu pilih barang ya? Kamu milih warna yang ini atau yang itu? Terus Ali itu langsung menjawab, yang ini gitu. Padahal baru selesai salam gitu ya. Nah Ali aja ya nggak khusyuk. Nah ini misalnya contoh ya dari Ali ini bisa jadikan judul. Ali pun tidak khusyuk, misalnya begitu. Ali pun tidak khusyuk sholat, misalnya begitu. Tapi sebenarnya kita mau ngomong bahwa sholat itu khusyuk. Khusyuk itu gimana gitu. Jadi kadang-kadang bukan kontroversial, tapi itu kita angkat dari misalnya dari hadis gitu ya, hadis yang nyata, yang kuat sanadnya begitu. Itu bisa jadi inspirasi judul. Itu juga bisa. Gitu Bun. Baik. Ya. Oke. Kita belum ke slide kedua ya, Mbak Indri ya. Belum. Kita sampai berapa toh? 21.30. Oke. 21.30. Langsung ya, langsung ke slide kedua. Tadi kita anggap, jadi karena saya harus menyelesaikan 2 slide, jadi slide 1 kita anggap nanti aja. Yang kedua Mbak Indri yang judulnya apa tadi? Self healing ya. Nah ini menulis untuk healing. Bukan begitu lagunya ya maaf. Ya ini ke page selanjutnya Mbak Indri. Ini butuh nggak senam otak? Ini biar nggak ngantuk ya, boleh? Ya. Silahkan Mbak Indri, tolong ditayangin. Untuk menyinkronkan, jadi keterampilan kita menyinkronkan antara otak kanan dan otak kiri itu penting. Itu perlu latihan. Bukan permainan kata, tapi videonya tadi udah ini belum. Jadi ada senam ya, senam otak yang itu bisa menyinkronkan otak kanan dan otak kiri. Di flash disk Mbak. Itu kan coba lihat di yayasan. Mbak Indri kayaknya belum nge-save ya Mbak Indri ya? Mantau. Waktunya Iya. Nggak bisa. Ada nggak Mbak Indri? Senam, ada sih otak senam ya. Jadi apa namanya? Jadi kita ini ketika apa ya? Tadi teknik sewing. Jadi teknik sewing itu
keterampilan kita untuk mengolah kata yang akhirnya ketika orang baca itu mau turut gitu ya, merasakan apa yang jadi tulisan kita. Jadi menceritakan orang nggak punya duit, dia juga ikut sedih. Dia menceritakan orang yang kehilangan orang tuanya, kita juga jadi ikut sedih gitu, dan sebagainya. Nah, kalau Mbak Indri nyerah, tolong raise hand ya. Oke, kita skip ya. Jadi ke page selanjutnya, Mbak, halaman selanjutnya, Mbak. Jadi apa namanya? Saya tadi juga mengatakan bahwa panca indera kita itu perlu kita maksimalkan, dari mata, kemudian telinga kita, kemudian yang lanjut, Mbak lanjut lagi ke slide selanjutnya. Mari bercerita. Ini tuh kelas untuk adik-adik, anak-anak ya. Tapi belum ganti gambarnya ini tadi. Boleh. Silakan ibu-ibu. Saya pengen tahu ini ibu-ibu yang punya adik-adik kecil ya. Silakan. Ibu-ibu silahkan, adik-adik atau mbak-mbak silahkan cerita dari dua gambar ini. Dengan menjawab pertanyaan, di manakah mereka dan siapakah mereka. Dari slide ini ya, silahkan. 3 menit. Biar nggak ngantuk. Karena ini training nulis, harus banyak nulis. Bebas ceritanya, bebas. Tes Bunda Rianti. Halo, Bunda Rianti. Ya, kayak Dita. Waktu kita kayaknya sudah lewat. Kita sampai 21.30 kan? 21.30. 20.45. Oh, malah 20.45. Oh, malah 20.45 ya? Iya. Saya ketemunya itu 2 jam bersama Rianti. Bisa salah berarti. Selalu keasikan jadi nggak terasa ya. Iya. 3 jam harusnya. 3 jam. Oke, satu aja. Satu aja dari relawan untuk menggambarkan apa yang dilihat. Boleh? Boleh Mbak, aku Mbak. Monggo. Siapa J? Oh, Mbak Iren, monggo. Hujan begitu lebatnya sehingga membuat mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan. Mereka terjebak di sebuah rumah hantu sehingga tidak kalau nggak ngelihat gambar tuh nggak bisa terinspirasi. Mereka adalah kawanan binatang-binatang yang sedang traveling. Dalam perjalanan tiba-tiba hujan lebat. Lalu mereka menemukan rumah kosong seperti rumah yang tidak berpenghuni pastinya kalau orang kosong. Ayo terus.
dan mereka bisa keluar dari rumah tersebut dan melanjutkan perjalanannya dengan cuaca yang cerah. Sekian. Kayaknya ahli ngarang ya. Maksa banget ya. Iya. Tapi bagus, bagus. Satu lagi dong buat pembanding ya, nggak apa-apa ya kita tambah sedikit ya waktunya ya Mbak Enita, boleh kan? Iya, iya baik. Iya, iya. Silakan, ada yang ingin saya pengen cari pembanding. Nanti kan ada teorinya itu sebenarnya. Monggo silakan, ada nggak? Anu maksa. Monggo, ada yang ingin jadi Mbak Arni mungkin yang dari Makassar. Iya. Pada suatu hari yang cerah, suatu hari yang cerah di hari Sabtu sore yang penuh dengan awan-awan yang sangat bercahaya. Mereka berjanji akan bertemu di malam minggu yang indah. Tetapi mereka merencanakan permainan petak umpet di suatu rumah yang menurut mereka akan mendukung permainan itu karena menurut mereka rumah itu agak sedikit wow gitu. Nah, tetapi ternyata setelah di rumah itu mereka bermain, turunlah hujan lebat. Mereka terjebak di dalam rumah itu dan mereka semakin takut. Saking takutnya mereka tidak ada yang bergerak. Demikianlah gambarnya yang tidak bergerak-gerak. Mbak Arni itu biasa dulu lama tinggal di Arab ya. Terinspirasi dengan onta. Enggak, ceritanya kok dari sebelah kanan ya, enggak salah dari kiri ya. Tadi bandingkan ya, kalau Mbak Iren tadi kan gambarnya dari gelap kan, rumah hantu gelap, kemudian mereka akhirnya berhenti, kemudian karena cuaca sudah cerah. Nah, ini. Nah, kalau Mbak Arni mungkin lama di Jeddah atau di Madinah gitu ya. Bacanya tuh dari kanan gitu gambarnya. Makassar itu selalu cerah. Oh gitu ya. Nah, ini enggak apa-apa. Minggu ini mereka janjian untuk bermalam minggu setelah sekian waktu, nggak pernah bermalam minggu. Nah, mereka turun bermalam minggu, ternyata mereka terjebak hujan. Langit berduka gara-gara mereka turun bermalam minggu. Keren. Iya, monggo ibu-ibu yang mulai karena putra-putrinya udah minta dikelonin ya. Nah, ini saya ingin bercerita bahwa dari satu gambar, dari satu objek, ternyata persepsi kita tuh macam-macam gitu. Bun Iren begitu, Bun Arni begitu gitu. Jadi bebas gitu ya, kita bebas mau cerita itu dengan versi kita masing-masing dari potensi panca indera kita gitu ya. Kalau ibu-ibu mau aktif ya misalnya akun medsos gitu ya, satu gambar satu video ya, nanti netizen itu mesti komentarnya banyak banget dan macam-macam, ada yang negatif, ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro itu versinya macam-macam, yang kontra macam-macam dan sebagainya. Nah, artinya ketika kita menulis memang kita harus siap ya bahwa tulisan kita itu nanti akan menjadi tulisannya orang banyak gitu. Yang orang itu akhirnya akan menilai, kemudian akan akan mengkritik gitu ya. Kalau tulisannya gini nggak mungkin, sisi perspektifnya itu nggak mungkin terjadi di kasus Anda misalnya gitu. Ini itu data Anda ini lemah gitu dan sebagainya. Itu berhak gitu ya, berhak orang lain menilai, mengkritik, mengevaluasi dan sebagainya. Ini dari gambar yang sederhana gitu ya. Dari yang sederhana aja sudah memunculkan dari dua orang sudah memunculkan dua versi begitu. Apalagi kalau masalah atau tema-tema kita, tulisan-tulisan kita tuh tema-tema yang lebih kompleks gitu. Gitu ya, lanjut Mbak Indri untuk slide selanjutnya. Jadi begitu. Jadi kalau ibu-ibu ingin memudahkan menceritakan,
kita ingin menceritakan dapur ya, sebenarnya kan nggak perlu kita lihat fotonya ya, lihat aja dapur gitu ya. Dari samping sisi kanan sampai ke sisi kiri ya, ceritakan detailnya, showingnya. Dapur itu dulu dicita-citakan suamiku catnya merah. Karena apa? Karena merah itu mengingatkan pada baju kesukaan ibunya. Ketika dindingnya merah itu selalu menghadirkan kerinduan, ingatan, memori tentang ibunya yang luar biasa. Ibunya seorang single parent yang membesarkan dia sendiri, yang sehingga dia bisa menjadi laki-laki yang sekarang menjadi pendamping hidupku. Itu padahal ibu-ibu mau bercerita tentang dapur ya, tapi bisa kemana-mana. Kenapa suami memilih warna merah? Atau kenapa ibu-ibu memilih huruf U gitu ya, misalnya gitu. Itu sebenarnya bukan pilihanku. Panci itu bukan pilihan, itu hanyalah hadiah. Hadiah dari sahabatku yang berasal dari Semarang atau dari Sulawesi misalnya gitu. Dia ternyata huruf namanya itu hurufnya U gitu ya. Makanya panci yang diberikan adalah panci bentuknya U. Misalnya begitu. Jadi ya sebenarnya kalau cerita itu kan sebenarnya nggak akan habis-habisnya, cuma bisa diceritakan gitu. Jadi kalau misalnya tadi kita kehilangan ide, kehabisan ide, coba lihat objek yang kita ceritakan itu lama, kemudian detailkan gitu. Misalnya kayak Mbak Ellen itu pandai masak gitu ya. Kalau saya juga pandai bikin gosong kalau saya. Kalau Mbak Ellen pinter bikin sambal enak ya, saya gosong. Misalnya Mbak Ellen mau cerita tentang menu hari ini tuh apa, itu bisa detailing gitu ya. Aku kasih roti ini dengan sedikit garam karena garam ini nggak bagus untuk kue khusus ini. Komposisi yang aku dominankan adalah ini dan sebagainya. Jadi cerita aja bagaimana Mbak Ellen memasak sesuatu barang gitu. Itu justru kita akan lebih mudah karena kita ngalami gitu. Jadi kalau kita memang ahli kuliner, tulis aja. Jadi itu bisa jadi sekalian curhat, sekalian apa, ternyata sudah juga yang ngelola catering yang kita nggak punya diandalkan, misalnya mulai dari situ kita mau curhat tentang ternyata kemarin ada karyawan itu yang resign misalnya begitu, itu juga bisa jadi cerita. Nah kalau kita kesulitan karena panca indera kita belum bisa menghadirkan imajinasi dan sebagainya, di foto atau dilihat benar-benar objeknya. Jadi mulai cerita tentang dapur, makanan, panci, kerjaan gitu. Jadi mulai dari yang kita lakukan gitu. Slide selanjutnya Mbak Ing. Nah ini masih panjang ya, tapi ternyata waktu sudah habis. Ya seperti yang disampaikan Kak Ineta tadi ya. Nanti mungkin bisa diterusin di grup gitu ya, Kak Ineta ya, Mbak Yanti ya. Monggo. Yeah. Atau kita bikin sesi 2 juga boleh. Oh, sesi 2 ya. Boleh. Oke, boleh. Nah, karena memang ini slide-nya memang sengaja saya pamerin. Oh, ternyata belajarnya banyak ya dari ini gitu ya. Bagaimana teknik sewing atau ada sebagainya dan sebagainya. Nah, nggak bisa kita selesaikan dalam waktu malam ini. Nanti kalau memang nanti menginginkan ada sesi selanjutnya, boleh banget. Nanti kita serahkan ke teman-teman yayasan Hajapati gitu aja. Oke, dari saya nggak ingin menyimpulkan, tapi saya berharap kalau emang ibu-ibu mau self healing dengan tujuan apa ya, memulihkan ya, luka hati gitu ya. Jangan segan-segan untuk menulis. Dan kalau mau tulisan tangan itu ada teknik juga ya, yang bikin kita tuh benar-benar terluka itu dipakai pensil yang warnanya beda, misalnya kuning gitu ya. Kalau itu pakai kertas ya. Nah nanti setelah selesai tulisan yang benar-benar membuat luka bagian gitu, benar-benar membuat kita luka, itu selesai kita tulis, kita remet-remet ya, bahasa Jawanya remet-remet itu apa ya? Kita remas gitu ya, tulisan itu kita buang. Jadi bagian-bagian seperti itu ya. Misalnya kita belum
selesai ya masalah kita dengan orang tua kita, dengan pasangan hidup kita atau sahabat kita, ada luka-luka yang kalau kita ngomong lagi atau orang lain ngomong itu bikin kita panas dingin, bikin sakit kepala, itu nggak apa-apa, ditulis. Tulis aja. Aku tidak suka dengan perbuatannya. Benar-benar keterlaluan. Apa yang sudah kulakukan selama ini tidak ada harganya di matanya. Aku tidak mungkin menghargai orang atau aku tidak ingin menetap lama dengan seorang yang tidak pernah menghargai perasaanku. Ini prinsipku. Selesai. Stylenya begitu. Jadi nggak apa-apa sambil ngomong pun nggak apa-apa, Bu. Umi itu nggak apa-apa. Aku benci, aku tidak rela. Tulis. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Aku tidak rela, misalnya tulisannya gede gitu ya. Aku tidak rela kapital semua gitu ya. Aku tidak rela dia menyentuh seluruh privasi hidup rumah tanggaku, bla bla bla. Misalnya begitu. Tulis yang gede, setelah selesai kita mas buang. Ternyata kok masih ada ya, terus lagi sampai kita itu lega gitu ya. Sebenarnya itu kan curhat ya, tapi curhat pada kertas, curhat pada mungkin bukan orang gitu ya, tapi pada tadi menyalurkan emosi-emosi negatif yang kita sendiri butuh pemulihan gitu ya. Itu. Nah, Ibu tidak berpanjang lebar karena memang sudah waktunya udah habis dari tadi. Udah panjang sekali. Saya mohon maaf atas perform saya malam hari ini. Tapi saya berharap menjadi bagian dari Ibu, adik-adik, mbak-mbak yang ingin berjuang untuk menyembuhkan luka dan emosi ya, emosi negatif yang masih ada pada kita. Jangan sampai itu menetap lama dalam hati dan pikiran kita, yang itu kemudian menjadi orang yang berjalan tapi dengan luka-luka yang sebenarnya itu kita nggak sadar ya, membuat kita jadi tidak ringan dan beban untuk melangkah lebih lanjut. Selain memaafkan, tadi teknik-teknik lebih operasional ya dengan menulis itu adalah salah satu dari sekian banyak cara agar kita bisa healing ya, memulihkan emosi-emosi kita yang negatif gitu. Itu dari saya mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan kata saya kalau ada canda humor yang sengaja maupun tidak sengaja atau memang sedang saya rencanakan, saya minta maaf. Kalau ada benarnya kita kembalikan pada Allah dan waktu saya kembalikan kepada Kak Erika sebagai pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Materinya menarik sekali ya, tapi sayang waktu kita tidak panjang. Mungkin kalau kita kasih waktu 2 jam sampai 3 jam nggak akan bosen ya. Nggak cukup waktunya. Sampai pagi juga tahan. Kasiran kami ucapkan kepada Bunda Rianti yang telah meluangkan waktunya untuk telah membersamai kita. Alhamdulillah sampailah kita pada penghujung acara. Ya, sebelum acara ditutup, kami selaku panitia dan bersama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf jika banyak kekurangan, karena kami ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta semua yang telah membersamai kita. Dan sebelum acara ditutup, kita sesi foto dulu ya teman-teman. Bunda Indri, monggo. Ini sebenarnya sesi inti ya. Sesi intinya ini. Ya, nanti itu kayaknya. Siap ya, 1, 2. Belum, Mbak. Mbak, bentar, nanti itu Mama ya, bentar sih. Oh iya,
Bun Irin mau lagi. Bun Prim. Udah, Bun. Udah. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui dan semoga membawa manfaat Ya, untuk Kak Indri. kita semua. Udah Mbak Indri? Enggak ada ini. Ada 1, 2, 3 aba-aba. Nggak berasa. Coba sambil. Udah tadi, Bun. Udah. Sudah. Ya Allah. Lanjut. Sinyal Mbak Anita kan sinyal ya. Mbak Anita? Ya. Mbak Anita sinyalnya mungkin nggih? Hah? Mari kita mendengarkan doa penutup yang akan dilantunkan oleh Ustadz Sahidin SPD. Kepada Ustadz Sahidin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara telah berjalan lancar. Ya, Bu Ibu, semoga dengan adanya majelis atau acara yang dibuat menjadi keberkahan dan salah satu cara kita untuk bersyukur kepada Allah lewat jalin silaturahim, dan semoga memberikan keberkahan buat kita semua sekeluarga serta anak cucu turunan kita nanti. Amin Allahumma amin. Ridha ala syafaati Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yashra'u fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalwajil karim 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya katsiran nawal wa ya da'imal wisal wa hasal fi'al wa ya raziqal ibadi ala kulli hali wa ya badi'an bila mithal wa ya baqi bila zawalin najjina minal kufri wad dhalali bihaqqi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma di sultan azim wa dil manil qadim wa dil wajhil karim wa li kalimati tammat wa da'watil mustajabat da'akil hasan husain min anfusil haqqin al-qudrat an-nadhirin wa ilil insi wal jinni wa syayatin wa iyyakadul ladina kafaru yaslikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul alamin mustajabul hakim. ورث سليمان داود عليه السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمرنا يا الله وصل جسدنا يا الله واقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة يا الله خصوصا لقضي حاجاتنا في الدنيا والآخرة يا الله في هذا الجماعة في هذا المجلس المبارك واغفر أموالنا وأولادنا وحبب للناس أجمعين وتبع الأدوات كلها من بني آدم عليه السلام
من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا يا الله واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا يا الله وارحمنا 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 يا الله أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قالت حيلتي أدركنا 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 يا الله يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بنية القبول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Sakibin. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran seluruh peserta semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bun Rianti, Mbak Enita, Jazakumullah Bun buat Indri, semua Mbak Ellen, peserta. Semoga Mas manfaat. Didin, terima kasih. Dan ibu-ibu, teman-teman semua, matur nuwun sudah mengikuti sampai selesai. Insya Allah semoga bisa ketemu di sesi berikutnya. Sudah memoderator semua. Allah. Salam kenal semuanya. Istirahat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih ya tim Telaga Surga udah ngebak-bak Inggon. Udah menu-menuin tiket. Jazakumullahu khairan Kak. Kenapa? Berat sih mau pisahnya. Kayaknya mau live. Enggak boleh. Terima kasih Bun. Salam semuanya. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Trin. Terima kasih. Tapi aku Indonesia tuh nggak hidup nih. Maaf ya dulu. Aku di sini.